Masih di Sehat di Tengah Pandemi bersama Dr. Corona Rintawan di Sapa Indonesia Pagi. Langsung kita akan menerima penelpon pertama di line interaktif Sapa Indonesia. Yang pertama ada Pak Leo di Tangerang. Pak Leo, selamat pagi. Kompas TV. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya. Ya, Dok, saya mau tanya, Dok, kan di luar sana banyak orang-orang yang terkena COVID tanpa gejala. Bahkan mungkin gejalanya ringan saja. Nah, ini untuk kedepannya orang-orang yang seperti ini, apakah mempunyai efek samping? Apakah virus yang ada di dalam tubuhnya ini akan merusak secara pelan-pelan? Ataukah dia sembuh dengan sendirinya yang tidak ada apa-apa, Dok? Oke, itu aja pertanyaannya ya. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih, Kompas TV. Kita tahan satu-satu pertanyaannya ya, Dr. Leo, supaya tidak terlalu lama menunggu di line telepon. Dr. Corona, maksud kami. Kemudian ada Pak Rifki di Bogor, Jawa Barat. Pak Rifki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu dan Pak Dokter. Ya, silakan langsung Pak Rifki ke Dr. Corona. Pak Dok, rumah saya kan di Bogor. Tiap hari saya naik kereta untuk kerja. Dan antriannya itu sangat banyak dan panjang banget. Ya. Gimana sih, Dok, biar saya itu nggak terhindar dari COVID-19? Baik, kita sudah dengar pertanyaannya Pak Rizky ya, di Bogor karena sering naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Betul sekali, kalau hari Senin itu antriannya sangat panjang di stasiun kereta Bogor. Bagaimana caranya supaya tidak terpapar di dalam antrian atau ketika naik kereta. Baik, kemudian yang ketiga kita menuju ke Solo, ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Kompas TV, selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan langsung tanya ke Dr. Corona Pak Bambang. Ya, apa benar pasien COVID-19 dengan penyakit penyerta seperti gagal ginjal, gula, sesak napas, kanker, dan sebagainya itu lebih berbahaya dibanding dengan pasien yang tanpa penyakit penyerta? Nah, pertanyaannya juga, penyakit penyerta apa saja yang benar-benar perlu diwaspadai terkait dengan COVID-19 ini? Kemudian yang terakhir, dari pasien COVID-19 yang meninggal itu, apa mayoritas bisa dikatakan dengan penyakit penyerta? Terima kasih. Oh, oke. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaannya, 3 penelpon. Silakan Dr. Corona, yang pertama dari Pak Leo di Tangerang. Kalau OTG, orang tanpa gejala, kan ada virus COVID-19 di dalamnya. Itu sembuh sendiri, dan apa kabarnya nanti dengan virusnya di dalam tubuh itu? Hilang atau ada di sana tapi merusak atau seperti apa, Dr. Corona? Ya, untuk Pak Leo ya. Ya. Itu memang kalau untuk OTG virusnya memang masih ada. Dan biasanya memang sembuh sendiri dengan daya tahan tubuhnya. Ya, permasalahannya memang sebelum sembuh ini biasanya dia ada fase infeksius ya, dia bisa menular. Dan OTG ini terkadang sering disalahartikan dalam arti begini, orang-orang dengan gejala yang ringan itu sebetulnya kan orang dengan gejala. Ya. Tetapi untuk di Indonesia ini kan banyak sudah terlalu merasakan ya, dia dianggap badannya biasa-biasa saja, tidak sakit, dan mungkin dia sudah mulai subfebris, mulai demam seperti itu. Dan dalam kondisi seperti ini memang virus itu nantinya memang akan hilang sendiri jika daya tahannya tubuh. Nah, permasalahannya adalah orang-orang seperti masih punya potensi untuk menularkan. Ya. Tetapi kalau virusnya itu sudah kalah oleh imunitas tubuh dari orang yang OTG itu, tidak akan punya pengaruh negatif terhadap tubuhnya. Begitu Dokter Corona pertanyaannya? Tidak ada. Oh, sementara seperti itu. Baik, saya ke pertanyaan kedua dari Rizky di Bogor. Karena sering naik kereta, sering naik komuter, ada antrian yang memang kadang-kadang tidak terlalu jaraknya itu aman begitu. Apa yang harus dilakukan agar menghindari terpapar virus COVID-19, Dokter Corona? Ya, jadi sebetulnya strategi untuk mengurangi risiko penularan ini kan ada penularan yang 4. Satu, hindari kerumunan. Jika terpaksa tidak bisa menghindari, maka harus menjaga jarak. Ketiga, pakai masker yang benar. Dan keempat, cuci tangan. Nah, pada saat kondisi Pak Leo, saya kira mungkin ini harus membawa
masker dan memakai masker yang benar ya. Nah, masker yang baik untuk masyarakat itu sebetulnya 3 lapis ya minimal. Ya. Jadi ada kain, kemudian di tengahnya diberi tisu, kemudian ada kain lagi. Jadi mungkin bisa cari penjual masker yang sesuai dengan standar itu. Dan cara makainya itu betul ya, yang harus menutup hidung dan mulut. Nah, kemudian kalau bisa ditambah karena melindungi mata juga, karena virus ini itu bisa masuk ke mata. Kalau ditanya apa kok virus di mata bisa ke saluran pernafasan ya? Mata kita ini kan ada air mata ya, lalu basah ya. Nah, kenapa itu tidak keluar dari mata? Karena ada saluran dari mata ke hidung. Nah, itu kenapa virus ini pada saat dia menempel di mata itu juga akhirnya bisa turun ke hidung. Nah, itu kita harus pelindung pakai face shield ya. Jadi kemudian kurangi juga menyentuh barang-barang. Jadi salaman, jabatan, pelukan, kemudian pegang tiang, pegang kursi itu juga harus dihindari. Itu saya kira cara-cara yang bisa dilakukan. Kalau misalnya terpaksa memegang atau tidak sengaja, segera cuci tangan. Ya. Nah, itu upaya-upaya untuk menghindari terpapar virus corona ketika berada di tempat publik, termasuk di antrian menuju ke kereta, di stasiun kereta, ataupun di dalam kereta. Menjadi pengetahuan kita lagi dari Dokter Corona. Terakhir, dari Pak Bambang di Solo ini pertanyaannya menarik ini. Penyakit penyerta apa saja sebenarnya yang paling berbahaya jika kemudian terpapar COVID-19 sehingga kemudian sampai timbul fatalitas atau meninggal dunia? Pertanyaan yang keduanya adalah apakah selama ini data yang meninggal dunia itu adalah memang terpapar COVID-19 dan pasiennya memang punya penyakit penyerta? Begitu, Dokter Corona, silakan. Ya, secara data nasional yang dirilis oleh pemerintah, memang untuk yang meninggal ini, untuk komplikasi penyakit penyerta paling banyak itu darah tinggi. Darah tinggi. Ya, darah tinggi, kemudian diikuti dengan kencing manis, gagal ginjal, kemudian penyakit paru ya, yang biasanya kita sebut dengan PPOM, penyakit paru obstruktif naun. Nah, kemudian juga ada gagal ginjal. Ini ada banyak. Itu tapi yang paling banyak. Ada juga yang meninggal sebetulnya tanpa penyakit penyerta. Di data di Kemenkes juga menurunkan, walaupun memang persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan yang penyakit penyerta ada dengan penyerta. Iya. Kalau yang tanpa penyakit penyerta, karena kita sempat juga dengar berita begitu, memang beredarnya kadang-kadang di media sosial, masih muda, di bawah 30 tahun, sering olahraga sebenarnya orangnya, tapi terpapar COVID-19 dan sampai meninggal dunia. Kalau itu kenapa itu, dokter? Berarti apa yang menyebabkan pasien tersebut sampai meninggal dunia? Padahal tidak ada penyakit penyerta yang berat begitu. Ya, memang masih banyak teori. Salah satunya adalah faktor predisposisi ya. Misalnya pada beberapa kasus orangnya sangat gemuk. Nah, itu kan walaupun dia tidak punya penyakit penyerta, tapi kondisi badannya juga dia sudah predisposisi. Ya, obes ya, betul. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi salah satu teori. Kedua adalah tingkat virulensi kumannya. Karena ditengarai di lembaga eksperimen kemarin kan sudah ditemukan 3 strain virus COVID. Nah, kemungkinan ini masih ada beberapa strain lagi. Karena beberapa analisa di dokter, ini perjalanan penyakitnya range-nya sangat lebar. Jadi ditengarai memang ada beberapa strain yang masing-masing strain punya virulensi yang bervariasi. Kalau kena pas yang virulensinya tinggi, ya bisa saja tanpa penyakit penyerta bisa jadi meninggal juga.
Kira-kira itu yang secara medis mungkin bisa dijelaskan mengenai penyakit penyerta, atau kadang-kadang tanpa penyakit penyerta, seseorang bisa juga timbul fatalitas karena terpapar COVID-19. Yang intinya adalah kita terus berhati-hati dan jaga terus kebiasaan kita untuk hidup bersih, memakai masker, cuci tangan gitu ya Dokter Corona, itu yang paling penting. Ya. 4 strateginya. Dari kerumunan, jaga jarak, pakai masker benar-benar. Ya. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Air atau hand sanitizer. Ya, itu harus menjadi kebiasaan kita selama pandemi COVID-19 masih ada. Dokter Corona Rintawan, terima kasih waktunya karena masih harus bertugas. Di sela bertugas ini bisa bersama kami untuk menjawab pertanyaan dari netizen dan line telepon interaktif. Selamat kembali bertugas, Dokter Corona. Salam bersama teman-teman tenaga medis yang lain. Salam sehat. Terima kasih, Mas Bayu. Ya, selamat pagi.